Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Narasi Misteri. Seringkali proyek pembangunan di tempat terpencil menyimpan rahasia yang tidak terduga. Kali ini saya akan membagikan kisah dari Bakri, seorang kontraktor yang harus berhadapan dengan sesuatu yang jauh di luar logika manusia saat membangun gedung sarang burung walet di tengah hutan rawa Lampung. Mulai dari kehadiran sosok hitam raksasa setinggi 4 meter hingga teror nyata sosok wajah hancur yang mengintai di atas gedung. Apa yang sebenarnya terjadi di rawa tersebut? Pastikan kalian menyimak kisahnya sampai selesai. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video horor berikutnya. Mari langsung saja kita simak kisah selengkapnya. Tahun 2008 menjadi titik awal perjalanan baru bagi Bakri. Pria ini memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya di Jakarta demi mengambil tawaran proyek besar di daerah Sumatera. Setelah menempuh perjalanan darat yang cukup panjang, Bakri kini berdiri sambil mengusap keringat di dahi, memandangi hamparan lahan basah di wilayah Jalan Kali Tanjung, Kota Bumi, Lampung Utara. Proyek yang harus dia pimpin sungguh bukan pekerjaan biasa. Bakri ditugaskan memimpin secara penuh pembangunan gedung sarang burung walet bernilai tinggi. Lokasi proyek ini sangat menantang dan jauh dari pemukiman warga. Tempatnya persis berada di area rawa-rawa yang sangat luas. Permukaan air rawa tampak tenang, ditumbuhi banyak eceng gondok serta tanaman liar lainnya. Di sekeliling area rawa tegak berdiri pohon-pohon besar dari hutan lebat yang mengapit rapat lahan proyek tersebut. Suara tonggeret dan serangga hutan terus bersautan dari balik pepohonan. Udara di sana terasa sangat lembab karena uap dari air rawa berpadu langsung dengan panas terik matahari. Sebuah truk pick-up sewaan yang membawa tumpukan material bangunan serta para pekerja baru saja selesai memarkirkan kendaraannya di area tanah yang lebih kering. Bakri melangkah mendekat ke arah mobil, lalu memanggil Pak Manto, kepala tukang yang bertugas membantunya mengatur ritme pekerjaan di lapangan. Pak Manto, tolong kumpulkan teman-teman pekerja sebentar. Kita bahas pembagian tugas untuk hari ini, kata Bakri sambil membuka gulungan kertas cetak biru rancangan bangunan di atas kap mobil pickup. Siapa Bakri? Saya panggilkan mereka sekarang juga, balas Pak Manto sambil melambaikan tangan memanggil para pekerja. Setelah belasan pekerja berkumpul mengelilingi mobil, Bakri mulai memberikan arahan dengan nada bicara yang jelas dan santai. Bapak-bapak, bangunan utama sarang walet kita ini ukurannya cukup besar dan menjulang ke atas. Untuk ketebalan tembok bata, kita pakai ukuran standar saja seperti gedung bertingkat pada umumnya. Pastikan adukan semennya kuat dan pas takarannya, jelas Bakri sambil menunjukkan ke arah lahan yang sudah mulai dipasangi patok pembatas dari kayu. Bakri kemudian menggeser jarinya di atas kertas gambar. Untuk area luar gedung, kita akan bangun pagar tembok keliling setinggi 4 meter. Ini penting sekali untuk keamanan, biar sarang walet kita nanti aman dari tangan pencuri. Semuanya paham ya? Para pekerja mengangguk serempak tanda mengerti arahan tersebut. Pak Manto menyela pembicaraan sebentar. Terus untuk tempat istirahat kita bagaimana Pak Bakri? Kalau semua orang langsung ke arah pondasi gedung, kita mau tidur di mana nanti malam? Bakri langsung menjawab dengan cepat. Nah, itu dia prioritas utama kita hari ini. Pekerjaan pertama adalah membangun bedeng dari triplek. Material kayu dan triplek sudah diturunkan semua di sebelah sana. Saya minta Pak Manto atur teman-teman. Pokoknya sebelum matahari turun, bedeng harus sudah jadi. Biar malam ini kita punya tempat tidur yang layak dan aman dari nyamuk hutan. Baik Pak, kita kerjakan bedengnya sekarang juga, sahut Pak Manto mantap. Para pekerja langsung menyebar dan bergerak memanggul balok kayu serta lembaran triplek tebal. Tanah di dekat bibir rawa terasa agak gembur, sehingga mereka harus berhati-hati saat menanam tiang penyangga. Suara gergaji memotong kayu dan pukulan palu mulai terdengar nyaring, memecah kesunyian hutan rawa. Bakri ikut mengangkat gulungan tali tambang, bersiap membantu mendirikan kerangka bedeng yang akan menjadi tempat tinggal mereka selama berbulan-bulan ke depan. Setelah kerangka bedeng triplek itu berdiri tegak, malam itu para pekerja akhirnya bisa beristirahat dengan sangat nyenyak. Pagi harinya rutinitas proyek resmi dimulai.
Hari demi hari berlalu hingga bulan pertama pembangunan berjalan sangat mulus. Aktivitas harian selalu dipacu sejak jam 7 pagi. Suara mesin pengaduk semen langsung menderu memecah keheningan hutan. Pekerjaan konstruksi ini berjalan sangat lancar. Para pekerja saling berbagi tugas dengan rapi. Ada kelompok yang rutin mencampur pasir, kerikil, serta air. Kelompok lainnya bertugas menyusun batu bata ke atas, membentuk dinding yang amat tebal. Suasana di sekitar lokasi rawa terasa sangat aman. Walaupun tempat ini jauh dari pusat kota, kondisi alam ternyata berpihak pada mereka. Cuaca selalu cerah sejak pagi hingga sore. Hujan jarang turun, sehingga adukan semen bisa cepat kering dan batu bata melekat sempurna. Nyaris tidak ada kendala teknis sama sekali. Mesin-mesin bekerja maksimal tanpa kerusakan. Pasokan material bangunan pun selalu datang tepat jadwal memakai truk. Tembok bangunan yang dirancang setebal gedung tinggi kini mulai menampakkan wujudnya. Bakri berkeliling setiap hari memakai helm proyek, mengawasi para tukang dari bawah sampai ke bagian perancah kayu di atas. Pembangunan pagar keliling pelindung area sarang burung walet juga melaju sangat pesat. Menjelang jam 12 siang, Pak Manto memukul tiang besi untuk memberi tanda waktu istirahat. Para pekerja serentak meletakkan cetok dan palu mereka. Bakri berjalan menuju tempat teduh di samping bedeng. Dia duduk bersila membawa sebungkus nasi rames, lauk ayam, dan segelas teh manis hangat. Yono, pekerja muda yang sedari tadi bertugas mengaduk semen, datang mendekat. Dia duduk santai di sebelah Bakri lalu membuka bungkusan makan siangnya sendiri. Wah, cuaca hari ini cerah banget ya Pak Bakri. Keringat sampai mengucur deras begini, sapa Yono sambil mengusap dahinya memakai handuk kecil. Iya Yon, anginnya lumayan kencang dari arah rawa, jadi agak sejuk pas istirahat begini. Gimana kerjaan aduk semen hari ini? Aman? Tanya Bakri sambil menyantap makanannya. Yono tersenyum sambil mengunyah nasi. Aman banget Pak, malah jujur saja waktu pertama kali dengar kita mau ada proyek di tengah hutan rawa begini, saya sempat ragu. Pikiran saya sudah macam-macam, takut tempatnya susah dijangkau, banyak nyamuk malaria, atau ketersediaan air susah. Terus setelah sebulan di sini, apa yang kamu rasakan? Bakri merespon. Ternyata proyek di hutan rawa ini lebih enak dan lancar dari yang saya bayangkan awal Pak. Pekerjaan cepat beres soalnya cuaca mendukung terus. Suasananya juga tenang, beda banget sama proyek di kota yang berisik suara jalan raya. Pokoknya nyaman banget kerja di sini, celoteh Yono dengan wajah puas. Syukurlah kalau begitu. Saya juga senang lihat kalian kerjanya rajin-rajin. Ritme begini harus kita pertahankan terus sampai gedungnya selesai dan atapnya terpasang rapi. Yono mengangguk setuju. Mereka menghabiskan waktu istirahat siang itu dengan mengobrol santai, menikmati hembusan angin sepoi-sepoi. Setelah semua selesai makan dan tenaga kembali pulih, Bakri berdiri memanggil pasukannya. Para pekerja kembali mengenakan peralatan mereka, lalu melanjutkan tugas menyusun sisa batu bata sampai matahari tenggelam di ufuk barat. Rutinitas bekerja menyusun batu bata sampai matahari tenggelam itu terus berlanjut setiap hari dengan lancar, membawa proyek ini masuk ke minggu-minggu berikutnya hingga akhirnya tibalah pergantian hari menuju hari Kamis malam, waktu yang biasa disebut oleh warga setempat sebagai malam Jumat Kliwon. Bertepatan dengan malam itu, cuaca di sekitar hutan sangat cerah tanpa ada awan mendung sama sekali. Sebuah bulan purnama berbentuk bulat sempurna bersinar sangat terang di atas langit, memberikan cahaya alami yang menerangi luasnya area rawa dan bangunan sarang walet yang sedang mereka kerjakan. Cahaya putih bulan itu membuat bayangan pepohonan terlihat memanjang di atas sana. Waktu di jam tangan Bakri sudah menunjukkan angka tepat pukul 12 malam. Suasana di area proyek berubah drastis jika dibandingkan saat siang hari. Segala hiruk-pikuk suara mesin pengaduk semen dan obrolan para tukang sudah lenyap, berganti menjadi keheningan malam yang teramat sunyi. Semua pekerja proyek sudah menghentikan aktivitas mereka sejak sore dan kini terlelap tidur di dalam bedeng triplek. Suara denguran pelan dari dalam bedeng terdengar sesekali, menandakan Yono, Pak Manto, dan pekerja lainnya sedang memulihkan tenaga mereka setelah lelah memeras keringat seharian penuh di lapangan. Saat hanya tersisa Bakri yang masih terbangun dan belum bisa memejamkan mata, pria itu sedang duduk santai sendirian.
menyandarkan punggungnya di dinding triplek pada bagian teras depan bedeng. Sambil merapatkan jaketnya untuk menahan angin malam, Bakri sekadar menghabiskan waktu memandangi hamparan air rawa di depannya. Udara malam itu terasa sangat dingin saat menyentuh kulit. Suasana sangat sepi. Sesekali hanya terdengar suara jangkrik dari balik tumpukan material bata. Namun suasana hening dan damai itu tiba-tiba terpecahkan oleh munculnya sebuah suara aneh. Suara tersebut jelas berasal dari arah permukaan air rawa yang lokasinya berdekatan dengan area bangunan walet. Bunyinya berulang dengan ritme yang teratur, sangat mirip dengan suara air mendidih yang sedang direbus berjam-jam di atas kompor menyala. Bakri langsung menegakkan posisi duduknya karena terkejut. Matanya segera mengarah lurus menuju pinggiran air rawa. Suara gelembung air yang pecah itu terdengar semakin jelas dan sering. Suara apaan itu dari arah air? Gumam Bakri pelan sambil terus menatap tajam genangan rawa di bawah cahaya bulan. Bakri berusaha keras menyangga rasa ragu yang mendadak muncul di kepalanya. Dia segera mencoba mencari penjelasan logis dengan menggunakan akal sehatnya. Apa mungkin itu suara ikan lele raksasa yang lagi mencari makan di permukaan air? Tapi masa iya suaranya sampai berisik dan terus-terusan begitu? Ucap Bakri sendirian, mencoba menalar situasi di depannya. Atau jangan-jangan itu cuma tumpukan gas alam dari dasar lumpur rawa yang bocor ke atas. Logikanya kan, air rawa malam-malam begini suhunya sangat dingin, jadi mana mungkin airnya bisa mendidih bergelembung sendiri. Meski sudah berusaha mencari berbagai alasan paling masuk akal, telinga Bakri masih terus menangkap gema suara air tersebut. Bakri masih terpaku di tempat duduknya. Matanya terus memindai air rawa. Rasa penasarannya kini jauh lebih besar karena bunyi aneh itu terus bersautan di tengah kesunyian hutan Kali Tanjung. Bakri akhirnya memberanikan diri berdiri dari tempat duduknya di teras bedeng. Dia memantapkan hatinya, lalu melangkahkan kaki pelan-pelan menyusuri jalan setapak dari tanah menuju bibir rawa. Sesekali tangannya menyingkirkan daun atau dahan semak liar yang menghalangi jalannya. Jantungnya mulai berdebar sangat kencang seiring langkah kakinya yang makin dekat dengan sumber suara tersebut. Hembusan angin malam membuat udara terasa makin dingin menyentuh kulit lengannya. Bakri memincingkan mata, berusaha keras memantau permukaan air di bawah penerangan cahaya bulan purnama yang benderang. Jarak Bakri dengan air rawa kini tinggal tersisa 3 meter saja. Suara air mendidih itu terdengar makin jelas menyapa telinganya. Bakri berhenti melangkah dan berdiri tegak, mengamati bagian air yang terus bergelembung hebat. Cipratan airnya bahkan sampai mengenai ujung sepatu proyek yang dia pakai. Pikiran logis Bakri masih terus berusaha mencari tahu binatang besar atau benda alam apa yang bisa membuat air bergolak sedemikian rupa di tengah malam buta begini. Dia masih berharap itu cuma fenomena alam biasa. Namun tebakan Bakri meleset jauh. Perlahan-lahan dari dalam air rawa tersebut naik sebuah bentuk aneh berwarna gelap. Awalnya Bakri mengira itu hanya sebatang gelondongan kayu besar yang tiba-tiba mengapung ke atas permukaan. Tapi benda itu terus bergerak naik menembus permukaan air rawa secara perlahan. Bakri mundur 1 langkah ke belakang saat melihat bentuk itu ternyata memiliki sepasang pundak dan 2 lengan yang sangat besar. Sosok itu terus mengangkat badannya ke atas hingga wujud aslinya keluar seutuhnya dari dalam air dan berdiri tegak. Bakri mematung melihat pemandangan menakutkan di depannya. Sosok yang baru saja keluar dari air itu adalah jin raksasa penunggu rawa. Wujud makhluk itu sangat jelas terlihat oleh kedua matanya. Tingginya mencapai sekitar 4 meter. Sangat tinggi dan jauh melebihi ukuran manusia normal pada umumnya. Badannya amat besar, kekar dan seluruh permukaan tubuhnya berwarna hitam legam seperti aspal. Air rawa menetes deras dari sekujur tubuh makhluk raksasa tersebut. Jatuh berbunyi menabrak permukaan air di bawahnya. Jin itu berdiri tegak menghadap lurus ke arah daratan, tepat ke arah Bakri yang saat ini mematung. Menyadari sosok nyata yang berdiri menjulang di depannya itu sama sekali bukan manusia atau hewan hutan, rasa panik langsung menjalar ke seluruh tubuh Bakri. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai keluar dari pelipisnya. Tubuhnya gemetar hebat menahan ngeri. Bakri harus mendongakkan kepalanya untuk bisa melihat ujung atas raksasa tersebut.
Dia spontan mengumpat pelan bercampur shock melihat kenyataan di depan matanya. Buset, makhluk apa itu besar banget? Ucap Bakri dengan suara bergetar dan nafas memburu. Tanpa perlu berpikir panjang lagi, Bakri langsung memutar badannya ke belakang. Dia berlari sekuat tenaga meninggalkan pinggiran rawa tersebut. Nafasnya terengah-engah menahan rasa takut luar biasa yang menyerang akal sehatnya. Kakinya melangkah lebar-lebar berlari sekencang-kencangnya menuju bedeng pekerja dari triplek itu untuk mencari tempat aman. Nafas Bakri masih memburu saat kakinya terus berlari kencang mendekati area teras bedeng pekerja. Dia berniat langsung menerobos masuk dan mengamankan diri setelah melihat sosok hitam raksasa setinggi 4 meter di rawa tadi. Namun belum sempat tangannya meraih gagang pintu kayu bedeng tersebut, langkah Bakri terhenti mendadak. Telinganya menangkap suara keributan yang sangat luar biasa dari dalam ruangan tempat para pekerja tidur. Suara bantingan keras terdengar bertubi-tubi menabrak ke lantai tanah dan dinding. Brak, brak, brak. Suara hantaman itu terjadi berulang kali dengan sangat kasar. Dinding bedeng yang terbuat dari lembaran triplek tipis itu bergetar hebat setiap kali benturan terjadi. Bakri berdiri mematung di depan pintu, mencoba mencerna apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam sana. Tiba-tiba terdengar bunyi retakan kayu yang amat keras dari bagian tengah bangunan. Salah satu balok kayu yang menjadi tiang penyangga utama bedeng patah menjadi 2 bagian akibat dorongan dari dalam. Patahnya penyangga itu membuat struktur atap seng di bagian kanan langsung merosot miring ke bawah, nyaris menimpa peralatan kerja yang tersusun rapi di teras. Seketika pintu bedeng terbuka secara paksa. Belasan pekerja lari berhamburan keluar menuju halaman depan yang sedikit lebih terang karena cahaya bulan. Raut wajah mereka semua terlihat panik luar biasa. Sebagian besar dari mereka berlari tanpa alas kaki, hanya mengenakan celana pendek dan kaos seadanya. Ada juga yang memegangi sarung mereka agar terhindar dari sandungan. Mereka saling berdesakan keluar melewati pintu yang sempit, berusaha menjauh dari dalam ruangan secepat mungkin. Bakri melangkah maju mendekati kerumunan anak buahnya. Dia menangkap bahu salah satu pekerja yang baru saja melompat turun dari atas. "Ada apa ini di dalam?" teriak Bakri dengan nada tegas, mencoba mengatasi suara berisik dari atap seng yang bergesekan. Pekerja yang ditahan oleh Bakri itu berhenti meronta. Nafasnya terengah-engah dan dadanya naik turun dengan cepat sambil menunjuk dengan tangan gemetar ke arah pintu bedeng yang kini miring. Dia memberikan jawaban. "Si Yono kesurupan, Pak," jawab pekerja itu panik. Mendengar nama Yono disebut, Bakri mengalihkan pandangannya ke arah pintu bedeng yang setengah terbuka. Di dalam sana terdengar suara geraman berat yang beda dengan suara asli Yono saat berbicara normal. Yono terus mengamuk, memukul-mukul sisa dinding triplek dari dalam menggunakan kepalan tangannya, membuat debu dari atap berjatuhan ke lantai. Pak Manto, kepala tukang yang biasanya selalu tenang, ikut berlari keluar dari bedeng sambil membawa lampu senter. Wajahnya pucat dan penuh pelup keringat. Dia menghampiri Bakri sambil memantau keadaan pintu. "Bahaya, Pak Bakri." Yono mendadak bangun terus langsung ngamuk menendang barang-barang. "Tenaganya kuat sekali. Bedeng kita bisa hancur kalau dia dibiarkan terus di dalam," lanjut Pak Manto dengan suara lantang. Mendengar laporan itu, Bakri sadar harus bertindak. Walaupun rasa takut akibat melihat makhluk rawa tadi belum sepenuhnya hilang, dia paham betul situasinya. Bangunan bedeng itu adalah satu-satunya tempat berlindung mereka di tengah hutan. Jika Yono terus merusak tiang penyangga yang lain, atap bangunan itu pasti akan ambruk menimpa tubuh Yono sendiri. Situasi malam itu memaksa Bakri berpikir cepat untuk menyelamatkan anak buahnya. Tanpa membuang waktu lagi, Bakri segera menoleh ke arah Pak Manto dan beberapa pekerja berbadan tegap yang berdiri di dekatnya. Cahaya senter dari Pak Manto menyorot lurus ke arah pintu bedeng yang sudah rusak. "Ayo masuk semua, kita tangkap Yono sekarang juga sebelum atap bedeng ini benar-benar roboh menimpa dia," teriak Bakri memberi perintah tegas. Bakri langsung menerobos masuk melewati pintu yang miring, disusul oleh Pak Manto dan 3 pekerja lainnya. Di dalam ruangan yang sudah berantakan oleh kasur, lantai, dan pakaian, Yono sedang mengamuk sejadi-jadinya. Laki-laki muda itu memukul sisa dinding triplek menggunakan kedua tangan kosong sambil mengeluarkan suara geraman kasar yang sangat berat.
Suara itu jelas berbeda dengan cara Yono berbicara sehari-hari. Bakri tahu pasti anak buahnya sedang dirasuki oleh jin raksasa penunggu rawa yang wujud hitamnya baru saja dia lihat berdiri di genangan air tadi. "Pegang kedua tangannya, jangan biarkan dia memukul sisa tiang penyangga lagi," seru Bakri sambil melompat menerjang lengan kanan Yono. Pamanto dan seorang pekerja lain segera menangkap dan menahan lengan kiri Yono. Sementara itu, dua pekerja lainnya berusaha menindih bagian lutut dan pergelangan kaki. Namun tenaga Yono mendadak berubah menjadi sangat kuat di luar batas wajar manusia biasa. Hanya dengan satu hentakan keras dari tangannya, 4 pria dewasa yang berusaha menahan bagian bawah tubuhnya langsung terpental mundur dan menabrak tumpukan tas kerja. Yono kembali meronta hebat, kakinya menendang liar ke udara, sementara tangannya berusaha keras melepaskan cengkeraman jari Bakri. "Tenaganya kuat banget, Pak. Kita berempat kewalahan, nggak sanggup menahan kakinya," teriak salah satu pekerja yang baru saja jatuh terduduk di atas tikar. Bakri menyadari mereka butuh tenaga ekstra untuk menundukkan Yono sepenuhnya. Laki-laki itu memutar kepalanya ke arah luar pintu dan memanggil pekerja yang masih berkerumun panik di halaman depan. "Kalian yang di luar cepat masuk ke sini bantu kami. Kita butuh tambahan orang. Tekan bagian dada dan kakinya erat-erat ke lantai," perintah Bakri dengan suara bergetar namun sangat lantang. Mendengar teriakan komando tersebut, 4 pekerja bergegas berlari masuk ke dalam ruangan. Kini ada 8 laki-laki dewasa yang bersusah payah menekan badan Yono. 2 orang menekan kaki kanannya, 2 orang memegang erat kaki kirinya, sementara Bakri bersama 3 pekerja lain menekan area pundak dan lengannya kuat-kuat ke lantai. Yono masih terus berusaha melawan, namun dengan tekanan berat badan dari 8 orang sekaligus, tubuhnya akhirnya berhasil dikunci dan ditahan lurus menghadap atap. Nafas Bakri tersengal-sengal karena kelelahan membuang banyak tenaga. Dia lalu teringat pada salah satu pekerjanya yang bernama Soleh, orang yang memang pandai membaca ayat suci Al-Quran di tempat mereka. "Soleh, cepat maju ke sini," panggil Bakri sambil merapatkan tangannya menahan dada Yono. Soleh segera menerobos kerumunan kawan-kawannya. "Saya di sini, Pak. Tolong bacakan ayat suci Al-Quran sekarang. Usir jin rawa ini biar kondisinya aman." Soleh mengangguk pelan. Dia duduk bersila tepat di dekat kepala Yono, lalu bersiap membacakan doa untuk menetralisir keadaan. Soleh mulai melafalkan ayat suci dengan lantang dan berani. Mendengar lantunan doa tersebut, tubuh Yono yang tadinya sudah ditahan erat-erat oleh 8 orang kembali meronta lebih keras. Mata Yono membelalak lebar memandangi atap bedeng yang miring. Dari tenggorokannya keluar suara bentakan kasar yang sangat menggelegar. Jin raksasa penunggu rawa yang merasuki Yono akhirnya merespon bacaan tersebut. "Berhenti, hentikan bacaan itu sekarang juga," bentak makhluk itu meminjam mulut Yono. Suaranya terdengar sangat berat dan serak, jauh berbeda dengan nada bicara manusia normal. Soleh menghentikan bacaannya sejenak, lalu menatap lurus ke wajah Yono. "Kamu keluar dari badan teman saya sekarang juga. Jangan ganggu para pekerja di tempat ini," balas Soleh dengan nada tinggi. Tubuh Yono tertawa pelan namun terdengar mengerikan. "Kalian yang membuat ribut di wilayahku. Kalau kalian mau aman dan aku pergi dari badan anak ini, beri aku makan kembang 7 rupa. Sediakan kembang itu besok pagi." Ucap jin tersebut menuntut syarat dengan jelas. Mendengar permintaan dari makhluk gaib itu, Bakri segera mengambil keputusan cepat demi keselamatan anak buahnya. Dia menekan bagian bau Yono makin kuat sambil memberikan jawaban. "Baik, besok pagi saya siapkan permintaan kembang itu. Tapi kamu harus keluar dari badan Yono sekarang." Begitu Bakri menyanggupi syarat tersebut, tubuh Yono seketika lemas. Otot-ototnya yang sedari tadi memenegang langsung mengendur sepenuhnya. Yono menarik nafas panjang lalu tertidur pulas di atas lantai tanah. Melihat temannya sudah aman, para pekerja akhirnya melepaskan pegangan mereka. Malam itu juga, mereka bergotong royong memperbaiki tiang penyangga bedeng yang sempat patah agar bisa dipakai tidur memulihkan tenaga. Keesokan harinya matahari terbit menerangi area hutan rawa Kali Tanjung. Bakri bangun paling awal untuk menepati janjinya. Dia meminjam sepeda motor milik warga setempat, lalu berkendara menuju pasar terdekat untuk membeli kembang 7 rupa.
1 jam kemudian Bakri kembali ke lokasi proyek membawa kantong plastik berisi bunga beraneka warna. Dia mengambil nampan plastik berukuran kecil, lalu menata kembang itu dengan rapi di atasnya. Bakri berjalan mendekati teras bedeng dan memanggil salah satu pekerjanya. "Ini kembangnya, taruh di pinggir rawa sana, biar kita nggak diganggu lagi," perintah Bakri santai sambil menyerahkan nampan tersebut. Pekerja itu langsung menerima nampan dan berjalan menuju bibir rawa, meletakkannya tepat di tepi air. Menjelang siang hari, Yono akhirnya terbangun. Badannya memang terasa amat pegel, namun akalnya sudah pulih penuh dan dia langsung ikut turun mengaduk semen bersama yang lain. Semenjak sesajen itu diberikan, gangguan dari jin raksasa penunggu rawa benar-benar berhenti total. Pembangunan terus berjalan lancar selama berbulan-bulan. Para pekerja leluasa menyelesaikan pemasangan bata sampai ke bagian paling atas. Akhirnya, proyek raksasa itu rampung sepenuhnya. Gedung sarang walet berdiri sangat gagah, dikelilingi pagar tembok kokoh setinggi 4 meter. Tugas rombongan pekerja sudah tuntas. Hari itu juga, mereka mengemasi barang bawaan, berpamitan kepada Bakri, lalu pulang menuju kampung halaman masing-masing. Setelah rombongan pekerja pergi, suasana di lokasi proyek menjadi sangat sunyi. Kini hanya tersisa Bakri dan seorang pria parubaya bernama Pakarta, warga asli desa setempat yang sepakat untuk membantu menjaga keamanan gedung sarang burung walet. Karena sarang walet memiliki harga jual yang tinggi dan rentan terhadap aksi pencurian, mereka berdua berbagi tugas untuk menjaga secara bergantian. Bakri mengambil giliran jaga siang, sementara Pakarta bertanggung jawab menjaga area bangunan saat malam hari. 1 minggu berlalu dengan tenang. Suatu pagi saat Bakri sedang memeriksa bagian dinding luar untuk memastikan tidak ada pagar yang rusak, Pakarta datang menghampirinya sambil membawa 2 cangkir kopi panas. Mereka duduk di kursi kayu di bawah naungan pohon besar di dekat pagar. Pakarta tampak gelisah dan ingin menyampaikan sesuatu yang cukup serius kepada Bakri. "Pak Bakri, ada berita yang cukup bikin warga desa geger beberapa hari lalu," buka Pakarta sambil menyeruput kopinya pelan. "Berita apa itu Pakarta? Soal keamanan di area sini atau bagaimana?" tanya Bakri sambil memutar kursi kayunya agar bisa menghadap Pakarta. "Bukan Pak, ini soal temuan mayat di rawa kita ini," jawab Pakarta dengan suara pelan namun terdengar sangat serius. 3 hari yang lalu, warga menemukan mayat seorang perempuan yang sedang hamil. Kondisinya ditemukan terapung di permukaan air rawa, tidak jauh dari titik tempat kita biasa meletakkan sesajen dulu. Bakri terdiam sejenak setelah mendengar kabar tersebut. Dia mengingat-ingat kejadian seminggu sebelumnya, tepat saat dia masih sering berkeliling bangunan untuk mengecek struktur tembok. Malam itu kondisi lingkungan memang gelap karena tidak ada penerangan lampu sama sekali, kecuali cahaya dari senter yang dia pegang. Bakri masih teringat jelas saat dia mengarahkan sorotan lampu senter ke bagian atas bangunan gedung. 3 hari lalu ditemukan mayatnya?" tanya Bakri memastikan. "Iya Pak Bakri, kejadiannya memang bikin warga sekitar rawa ini jadi takut untuk melintas di malam hari," ujar Pakarta. Mendengar penjelasan tersebut, Bakri langsung merasa merinding di sekujur punggungnya. Dia teringat kembali pada sebuah momen di malam minggu lalu. Saat itu dia berniat memeriksa atap gedung. Saat sorotan lampu senter miliknya mengenai bagian atas gedung, dia sempat melihat sebuah sosok perempuan berambut panjang yang memakai gaun putih dengan bagian bawah rumbai-rumbai. Sosok itu sedang duduk diam di atas bangunan sambil membelai-belai rambutnya dengan gerakan yang sangat tenang. 3 hari lalu? Pantesan, seminggu lalu saya juga sempat lihat sosok putih di atas sana, jawab Bakri dengan nada bicara yang rendah namun jelas. Pakarta menatap Bakri dengan ekspresi terkejut. Dia meletakkan cangkir kopinya ke atas meja kayu dengan gerakan pelan. Keadaan di sekeliling mereka yang tadinya sunyi mendadak terasa lebih tegang. Bakri pun melanjutkan ceritanya bahwa sosok bergaun putih itu tampak nyata dan tenang saat dia melihatnya di atas atap bangunan. Keduanya terdiam cukup lama memikirkan keterkaitan antara temuan mayat perempuan hamil dengan sosok yang sempat dilihat Bakri di area gedung sarang burung walet tersebut. Setelah perbincangan serius dengan Pakarta mengenai temuan mayat perempuan hamil di rawa tersebut, Bakri menjalani hari-harinya dengan perasaan waspada.
Malam Jumat Kliwon pun tiba kembali. Kali ini giliran Bakri yang mendapat jatah jaga malam sendirian di area gedung sarang burung walet. Suhu udara saat itu terasa jauh lebih dingin dari biasanya, membuat Bakri merasa tidak nyaman hanya dengan jaket tipis. Untuk mengusir hawa dingin yang menusuk tulang, Bakri mengumpulkan beberapa ranting kayu kering dan menyalakan api unggun di titik tepat di mana dia melihat sosok perempuan berbaju putih minggu lalu. Bakri duduk di atas tanah, menjulurkan telapak tangannya ke arah jilatan api agar terasa hangat. Suasana benar-benar sepi, hanya terdengar suara gesekan daun pepohonan yang tertiup angin pelan. Tiba-tiba telinganya menangkap suara burung hantu yang terdengar tidak wajar dari atas dahan pohon tinggi. Suara itu terdengar sangat nyaring dan berulang, memecah kesunyian malam. Tidak lama berselang hidung Bakri mencium aroma bunga melati yang sangat menyengat, memenuhi udara di sekitarnya. Bakri langsung tersadar. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri untuk memastikan keadaan, namun tidak ada siapapun di sana. Bakri mendadak teringat keteledorannya memilih tempat untuk menyalakan api unggun. Waduh, di tempat ini kan seminggu yang lalu saya melihat kuntilanak lagi duduk di atas bangunan. Jangan-jangan muncul lagi. Gumam Bakri dalam hati dengan jantung berdebar keras. Dengan perasaan was-was, Bakri pelan-pelan mendongakkan kepalanya memandang ke bagian atas tembok gedung. Benar saja tepat di atas sana, sosok kuntilanak sedang duduk diam menatap tajam ke arah Bakri. Jarak mereka hanya sekitar 4 meter saja. Wujud kuntilanak itu terlihat sangat jelas di bawah cahaya api unggun. Rambutnya panjang berantakan dan dia mengenakan gaun putih kotor yang bagian bawahnya penuh dengan rumbai-rumbai yang sudah tidak rapi. Wajah hantu itu tampak hancur berantakan dengan sebelah bola matanya yang menonjol keluar dari tempatnya. Melihat pemandangan mengerikan itu, tubuh Bakri kaku seketika. Mulutnya terkunci rapat, tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Matanya seakan dipaksa untuk terus menatap langsung ke arah wajah hancur kuntilanak tersebut. Rasa takut yang hebat membuat kaki dan tangannya tidak bisa digerakkan selama beberapa detik. Dengan sisa keberanian yang dia punya, Bakri memaksa diri untuk memalingkan wajah dan melepaskan kontak mata dari makhluk itu. Dia segera mengayunkan kaki dengan kuat, menendang tumpukan kayu api unggun hingga api di sana mati padam seketika. Tanpa menoleh sedikit pun ke belakang, Bakri lari tunggang langgang meninggalkan lokasi itu. Dia berlari sekencang mungkin menuju bedeng, masuk ke dalam kamar dan langsung melompat ke atas kasur. Bakri membungkus seluruh tubuhnya rapat-rapat menggunakan sarung kain tebal. Dia terus memejamkan mata erat-erat dan memaksakan diri untuk tetap diam di dalam sarung sampai matahari muncul di ufuk timur. Sejak kejadian malam itu, Bakri tidak pernah lagi berani berjaga sendirian di lokasi tersebut hingga proyek benar-benar diserah terimakan kepada pemiliknya. Itulah kisah yang dialami Bakri saat menggarap proyek di tengah rawa. Kejadian tersebut menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga sikap dan menghormati lingkungan dimanapun kita berada. Kadang, ada hal-hal di sekitar kita yang memang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Terima kasih sudah menemani hingga akhir cerita. Jangan lupa untuk tetap berhati-hati dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.